Bab 1541, Banyak Undangan. Aksa Wijaya mendengar ini dan langsung menggelengkan kepala. Para senior, silakan sibuk dengan urusan masing-masing. Aku akan keluar bersama Murditiasa dan yang lainnya untuk berjalan-jalan. Seharusnya tidak ada yang akan menyulitkanku. Sekte pelepasan hara adalah kekuatan netral, dan aku juga tidak ingin melibatkan kalian dalam konflik karena aku. Mereka tentu saja mengerti bahwa Aksa Wijaya sedang menolak tawaran mereka untuk menemani, dengan kata-kata yang cukup lugas. Aksa Wijaya sangat menyadari situasinya saat ini. Jika ada begitu banyak ahli yang melindunginya, memang dia bisa lebih bebas bertindak, tetapi ini justru bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika seseorang benar-benar ingin menyerangnya, tanpa perlindungan mereka, mungkin hanya akan ada beberapa orang kuat yang datang, dan dia punya cara untuk menghadapinya. Namun, jika mereka ikut dengannya, maka lawan yang muncul bisa saja ahli puncak di tingkat alam keabadian dewa. Belum lagi apakah mereka bisa menahan serangan itu, jika benar-benar berhasil disergap, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, setidaknya sebelum memahami situasi di sini, bertindak secara low profile adalah pilihan terbaik. Senturi Yanto berkata, saat ini banyak orang tua ingin mencarimu. Pergi sendiri sangat berbahaya. Bagaimana jika kau menungguku beberapa hari? Setelah urusanku selesai, kau bisa pergi keluar. Kami tidak akan mengikutimu, tetapi tetap berada di dekatmu untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, tidak perlu khawatir, senior. Mereka yang mengundangku bukan untuk melawanku, tetapi ingin melihat bagaimana aku menembus ke tingkat alam spiritual dewa. Di dunia besar, aku memang punya banyak musuh, tapi di sini, seharusnya tidak ada yang berani menggangguku. Selain itu, aku punya cara untuk melindungi diri, cukup untuk menangani situasi ini. Lagi pula, ada Murditiasa dan Nandar Petok bersamaku, tidak akan ada yang berani macam-macam. Murditiasa, yang mendengar ini, buru-buru berkata, "Bos, kau berlebihan. Kami tidak punya pengaruh sebesar itu. Di antara generasi kami, mungkin masih dihargai, tapi para tetua sama sekali tidak peduli pada kami. Kakak Andin mungkin sedikit lebih dihormati." Nandar Petok berkata dengan kesal, "Diam saja, kau terlalu banyak bicara." Aksa Wijaya melanjutkan, "Dalam 25 hari, aku akan kembali ke sini. Jika ada keterlambatan, kalian hanya perlu meminum pil ketiga yang sudah aku siapkan. Aku akan kembali secepatnya tanpa mengganggu kalian terlalu lama." Mendengar ini, semua orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Aksa Wijaya tersenyum, merasa cukup senang. Nandar Petok juga bersiap-siap dan bahkan berteriak ingin membawa Aksa Wijaya ke rumahnya. Keluarga Murditiasa memang bukan keluarga teratas di wilayah ini. Mereka memiliki beberapa ahli, tetapi kekuatan mereka hanya setingkat awal alam keabadian dewa. Jika tidak, Senturi Yanto tidak mungkin membawa Murditiasa sebagai muridnya. Setelah wajah Murditiasa menua, keluarganya juga tidak pernah mencari masalah dengan Sekte Pelepasan Hara. Selain itu, dengan perlindungan Sekte Pelepasan Hara, status keluarga mereka meningkat, dan musuh-musuh lama mereka kini menghindari mereka. Para ahli Sekte Pelepasan Hara juga memahami keinginan Aksa Wijaya dan tidak memaksa lagi. Mereka tahu Aksa Wijaya punya rencana sendiri. Sore itu, Aksa Wijaya dan 3 lainnya berangkat bersama untuk menjelajahi wilayah ini. Aksa Wijaya merasa cukup bersemangat. Baru saja meninggalkan Sekte Pelepasan Hara, Murditiasa dengan bersemangat menjelaskan berbagai hal tentang daerah itu, tetapi Aksa Wijaya tampak tidak terlalu mendengarkannya. Nandar Petok menyadari ada sesuatu yang aneh pada Aksa Wijaya dan bertanya melalui transmisi suara, "Saudara Aksa, apa kau sedang memikirkan sesuatu?" Aksa Wijaya menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Tidak ada apa-apa. Hanya saja, baru saja keluar dari Sekte Pelepasan Hara, sudah ada banyak orang yang memperhatikanku. Ternyata, banyak yang tertarik padaku." Suaranya cukup keras, seolah-olah sengaja tidak hanya ditujukan kepada Murditiasa dan yang lainnya. Mendengar ini, Murditiasa dan yang lainnya terkejut, lalu melihat ke sekeliling. Namun, mereka tidak melihat siapapun di sekitar mereka, bahkan dalam jangkauan kesadaran spiritual. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kejauhan, pemimpin Sekte Rakyat Bersatu mengundang Tuan Aksa Wijaya untuk bertemu. Setelah suara itu, terdengar suara lain dari arah berbeda. Ketua Sekte Iblis mengundang Tuan Muda Aksa Wijaya. Pemimpin Sekte Bulan Hijau mengundang Aksa Wijaya ke pesta.
Sekte 100 Bunga. Dalam sekejap, suara undangan dari berbagai sekte di wilayah itu bergema. Aksa Wijaya terkejut karena beberapa sekte ini pernah ia temui sebelumnya di wilayah 9 benua dan memiliki hubungan yang cukup baik. Tentu saja, cabang-cabang itu hanya bagian kecil, sedangkan sekte-sekte utama telah pindah ke wilayah ini. Orang-orang yang datang adalah ahli tingkat tinggi, beberapa di antaranya bahkan mencapai puncak alam keabadian dewa, sementara sebagian besar berada di puncak alam hukum dewa. Tidak dapat disangkal bahwa Aksa Wijaya benar-benar telah menarik perhatian banyak ahli. Bahkan, beberapa dari mereka membuat Murditiasa dan yang lainnya tampak sangat khawatir. Namun, Aksa Wijaya tetap tenang. Dia memandang para kultivator di depannya dan langsung berkata, "Aku tidak membongkar rahasia kalian, kalian juga tidak muncul. Tapi begitu aku menyebutkan keberadaan kalian, kalian semua langsung muncul ke hadapan. Aku baru saja tiba di tempat ini dan belum memutuskan kemana akan pergi. Jadi, kumohon, jangan ganggu aku. Di lain hari, jika aku punya waktu, aku akan mengunjungi kalian satu persatu, sepenuhnya bergantung pada takdir." Murditiasa sama sekali tidak menyangka bahwa begitu banyak ahli berkumpul di sini, namun Aksa Wijaya langsung menolak mereka semua, bahkan tanpa mempertimbangkan. Baginya, keputusan Aksa Wijaya ini sulit untuk dimengerti. Para ahli itu juga jelas tidak menyangka Aksa Wijaya akan mengambil keputusan seperti itu. Tapi karena mereka adalah orang-orang cerdas, sebagian dari mereka segera memahami maksud Aksa Wijaya. Mereka pun tidak memaksa. Seseorang terbang mendekat ke arah Aksa Wijaya dan mengeluarkan sebuah batu giok berharga. "Ini adalah tanda keanggotaan dari Sekte Bulan Hijau kami. Dengan ini, kau dapat keluar masuk kapan saja. Selain itu, ini juga merupakan senjata pelindung tingkat tinggi. Sekte Bulan Hijau akan selalu menyambutmu." Setelah menyerahkan tanda itu kepada Aksa Wijaya, kultivator tersebut berbalik dan pergi tanpa banyak berkata-kata. Namun, tindakannya meninggalkan kesan yang cukup baik pada Aksa Wijaya. Hubungan Aksa Wijaya dengan Sekte Bulan Hijau memang sudah cukup baik, terlebih lagi Asanti Handoko saat ini seharusnya berada di Sekte Bulan Hijau yang terletak di wilayah Slebes. Meski hubungan antara dunia 9 langit bawah dan dunia 9 benua mungkin sudah lama terputus, ada beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan. Melihat ada yang memulai, yang lain tentu tidak ingin ketinggalan. Mereka maju satu persatu, menyerahkan tanda keanggotaan masing-masing sekte kepada Aksa Wijaya. Beberapa dari mereka bahkan berbicara sedikit lebih banyak. Tapi sebelum Aksa Wijaya sempat menjawab, mereka dengan bijak pergi. Karena tidak memahami cara Aksa Wijaya bertindak, mereka memilih untuk bersikap rendah hati. Lagi pula, tujuan mereka adalah mengundang, bukan memaksa. Hingga, akhirnya semua pergi, di tangan Aksa Wijaya terkumpul lebih dari 20 benda berharga. Pemandangan ini membuat wajah Murditiasa penuh dengan kegembiraan. "Bos, barang-barang ini sangat berharga. Beberapa dari tanda keanggotaan itu hanya bisa dimiliki oleh murid inti, bahkan ada beberapa sekte yang sangat kuat sampai-sampai guruku pun tidak berani menyinggung mereka. Kali ini, bos, kau benar-benar mendapat keberuntungan besar. Tapi kenapa tadi kau tidak memilih satu untuk langsung pergi?" Aksa Wijaya menjawab, memilih salah satu berarti menyinggung yang lain. Jadi, lebih baik tidak memilih sama sekali. Lagi pula, mereka yang membutuhkan aku, bukan sebaliknya. Kenapa aku harus menempatkan diriku dalam posisi sulit? Nandar Petok tertawa, "Murditiasa, sebaiknya kau pikirkan urusanmu sendiri. Pilihan saudara Aksa jelas tidak memerlukan kekhawatiran kita. Dia jelas sudah punya rencana." Saat itu, sebuah sosok muda datang dari kejauhan. Tingkat kultivasinya tidak rendah, mencapai ranah alam hukum dewa. Setelah melihat Aksa Wijaya, dia memandangnya dari atas ke bawah dengan alis berkerut, sepertinya tidak sehebat yang dikabarkan. Melihat orang itu, Murditiasa langsung melepaskan kekuatan spiritualnya, dan aura kuat segera menekan lawannya. "Aiman Bandi, apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya kau tidak banyak berkembang. Tingkat kultivasimu masih sama seperti saat kita berpisah. Sepertinya kau malas berlatih." Aiman Bandi, yang merasakan aura Murditiasa, terkejut. Dia jelas tidak menyangka, sejak kecil, Aiman Bandi dan Murditiasa sudah saling mengenal. Bahkan, bakat Aiman Bandi sedikit lebih baik, sehingga tingkat kultivasinya selalu sedikit lebih tinggi, menekan Murditiasa selama bertahun-tahun. Namun kini,
Tingkat kultivasi Murdi Tiasa sudah jauh melampaui dirinya, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Bagaimana bisa tingkatmu meningkat sedemikian rupa? Apakah dunia 9 benua benar-benar sehebat itu sampai membuat seorang bajingan sepertimu tumbuh begitu pesat? Mendengar itu, Murdi Tiasa berkata, aku rasa ini lebih karena kau terlalu malas. Sayang sekali, kau tidak akan pernah melampauiku lagi. Mata Aiman Bandi berkedip, tapi dia tidak membalas, melainkan langsung berkata, sudahlah, jangan terlalu serius. Aku bukan datang untuk mencarimu. Aku mewakili kuil Dewa Kuno untuk mengundang Saudara Aksa. Pemimpin kuil ingin bertemu denganmu. Kali ini, Aksa Wijaya benar-benar tidak menyangka. Di dunia 9 benua, Aksa Wijaya memiliki seorang kakak angkat, yang kebetulan adalah pemimpin kuil Dewa Kuno. Melihat murid kuil Dewa Kuno dari dunia 9 langit bawah di sini, membuatnya mengingat banyak hal dari masa lalu. Aiman Bandi, yang melihat Aksa Wijaya tidak langsung menjawab, berbicara lagi, Saudara Aksa, tadi aku tidak bermaksud tidak sopan. Undangan ini adalah perintah langsung dari pemimpin kuil. Jika kau bersedia datang, kau pasti akan mendapatkan warisan yang sangat luar biasa. Warisan kuil Dewa Kuno adalah yang terkuat di seluruh dunia 9 langit bawah. Mendengar itu, Nandar Petok dan yang lainnya mengangguk, jelas setuju dengan perkataannya. Aksa Wijaya menjawab, aku memang memiliki hubungan dengan kuil Dewa Kuno. Jika ada kesempatan, aku pasti akan berkunjung dan melihat apakah kuil Dewa Kuno di sini sama dengan yang ada di dunia 9 benua. Aiman Bandi sama sekali tidak menyangka Aksa Wijaya akan menolak dengan begitu tegas. Baginya, sulit memahami bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi yang tidak tinggi bisa bersikap seperti itu. Dia jelas datang terlambat dan tidak menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya. Jika dia tahu bahwa banyak ahli yang telah datang sebelum dirinya, dia pasti tidak akan bersikap seperti ini. Tidak disangka, kultivator dari 9 benua juga pandai berpura-pura mendalam. Aku akan terus terang, jika kau melewatkan kesempatan ini, aku jamin kau akan menyesal seumur hidup. Pertimbangkan dengan baik. Mendengar itu, Murdi Tiasa dan yang lainnya hanya bisa menggeleng tak berdaya. Mereka tahu, Aiman Bandi telah mengatakan hal yang salah, dan Aksa Wijaya pasti tidak akan senang mendengarnya. Aksa Wijaya hanya menggaruk telinganya dan berkata kepada Murdi Tiasa, dari mana datangnya lalat ini, berdengung-dengung mengganggu. Murdi Tiasa mengepalkan tinjunya, bos, tenang saja. Aku akan segera menyingkirkannya. Bab 1542, Lembah Seribu Obat. Merasa tertekan oleh kekuatan spiritual Murdi Tiasa, Aiman Bandi tampak sedikit takut. Murdi Tiasa, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau sedang memprovokasiku? Atau mungkin, jenius dari 9 benua yang sering dibicarakan itu hanyalah nama kosong belaka, dan sebenarnya hanyalah pengecut kecil yang bersembunyi di belakang orang lain. Andin Rahmatu yang berdiri di samping segera mengingatkan, Aiman Bandi, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu, bencana datang dari mulut, jadi hati-hati berbicara. Andin Rahmatu tampaknya memiliki hubungan baik dengan Aiman Bandi, sehingga ia memberikan peringatan dengan niat baik. Namun, Aiman Bandi jelas tidak menganggap Aksa Wijaya sebagai ancaman. Kedatangannya kali ini secara sukarela adalah untuk melihat siapa sebenarnya Aksa Wijaya, sosok yang reputasinya di 9 benua dianggap begitu luar biasa. Seorang jenius yang mampu mencapai alam hukum dewa adalah seseorang dengan bakat luar biasa, baik di 9 benua, dunia 9 langit bawah, atau di dunia besar. Mereka tidak mungkin dengan mudah tunduk kepada orang lain. Semakin besar reputasi Aksa Wijaya, semakin besar keinginan mereka untuk mengujinya. Jika bukan karena kekuatan Murdi Tiasa yang sangat tinggi, Aiman Bandi mungkin sudah mencoba menyerang untuk menguji Aksa Wijaya. Tentu saja, perkembangan Murdi Tiasa juga di luar dugaan Aiman Bandi. Murdi Tiasa berkata, Aiman Bandi, orang lain mungkin peduli dengan statusmu, tapi aku tidak. Apalagi aku tahu betul seberapa hebat kemampuanmu. Kalau kau ingin menguji bosku, kau masih jauh dari layak. Kau tidak cukup pantas untuk bertarung dengannya. Jika kau ingin dihajar, aku yang akan melakukannya. Mendengar ini, Aiman Bandi hanya menggelengkan kepala. Saat ini tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, aku tidak akan melawanmu. Aku kesini atas perintah, tetapi aku mendengar bahwa kemampuan Saudara Aksa sangat luar biasa, bakatnya luar biasa, bahkan bisa dibandingkan dengan para monster. Sayangnya, bertemu langsung ternyata tidak sehebat yang dikabarkan, tampaknya dia tidak begitu tangguh.
Tepat setelah Aiman Bandi selesai berbicara, tiba-tiba tubuhnya terguncang, dan di detik berikutnya ia langsung terlempar jauh. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia merasakan kekuatan tak terlihat yang langsung melemparkannya, meskipun ia tidak melihat Aksawijaya bergerak. Namun, ia yakin kekuatan spiritual yang kuat itu datang dari arah Aksawijaya. Kemudian, terdengar suara Aksawijaya, "Lain kali jika ingin mengundangku, bawalah hadiah." Setelah berkata demikian, Aksawijaya langsung berjalan pergi ke arah lain tanpa mempedulikan Aiman Bandi lagi. Murdi Tiasa memandang Aiman Bandi yang terpental beberapa meter hingga akhirnya berdiri dengan susah payah. Matanya menunjukkan ejekan, "Sepertinya kau benar-benar tidak ada kemajuan selama ini. Dengan kemampuan seperti itu, kau hanya mempermalukan diri sendiri. Bagaimana kau akan melaporkannya nanti?" Nandar Petok dan Andin Rahmatu juga tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka mengikuti Aksawijaya pergi. Mereka tahu betapa kuatnya Aksawijaya. Dari serangan barusan, mereka dapat memastikan bahwa Aksawijaya lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dibayangkan bahwa selama di dunia rahasia kuno sumur langit suci, Aksawijaya pasti mendapatkan peluang besar lainnya. Hingga bayangan ketiganya menghilang, Aiman Bandi baru tersadar kembali. Saat ini, ia masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari serangan sebelumnya. Bagaimana mungkin tekanan itu datang dari seorang kultivator di tingkat alam spiritual dewa? Selain itu, apa sebenarnya kekuatan spiritual luar biasa yang begitu spesial itu? Kekuatan itu sepenuhnya berada di luar batas yang bisa ia capai. Jika tidak mungkin ia bisa dilempar begitu saja. Hal ini mengingatkannya pada masa lalu, sebelum ia mencapai tingkat alam spiritual dewa, ketika ia menghadapi para monster dari dunia 9 langit bawah. Meskipun saat itu ia juga ditekan sepenuhnya, perasaan itu tidak seberat yang dirasakannya sekarang. Memikirkan hal ini, Aiman Bandi mulai menenangkan diri, meskipun matanya menunjukkan keraguan. Apakah mungkin ada ahli yang diam-diam membantu? Namun, ia segera menyangkal pikirannya sendiri. Meskipun ia datang terlambat, ia sangat paham bahwa kali ini banyak orang dari berbagai kekuatan datang mencari Aksawijaya, termasuk para ahli. Jika memang ada ahli di sisi Aksawijaya, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan diri. Terlebih lagi, aura yang ia rasakan barusan dengan jelas berasal dari Aksawijaya. Aura itu identik dengan energi yang dilepaskan Aksawijaya, cukup untuk membuktikan bahwa persepsinya tidak salah. Jika itu benar-benar kekuatannya, maka Aksawijaya sungguh mengerikan. Tidak heran Murdi Tiasa mau memanggilnya bos. Ternyata bukan hanya lelucon, tetapi ia benar-benar memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Sungguh tak disangka 9 benua memiliki kultivator sehebat ini. Tak heran pemimpin kuil ingin bertemu dengannya secara langsung. Mungkin masalah saudara senior bisa diselesaikan. Tapi sekarang aku sudah menyinggungnya, sepertinya tidak terlalu bagus. Aiman Bandi mulai menyadari kesalahannya, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka semua masih muda, dan ia merasa situasinya tidak akan terlalu buruk. Lagi pula, sekarang Aksawijaya sudah ada di dunia 9 langit bawah. Mereka masih memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi. Tanpa berkata lebih lanjut, ia mengejar ke arah Aksawijaya dan rombongannya. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Aksawijaya dan memastikan apakah kekuatan Aksawijaya benar-benar sekuat yang ia rasakan. Jika Aksawijaya membutuhkan bantuan, ia bisa menawarkan diri untuk membantu sebagai tanda itikat baik agar situasinya tidak terlalu canggung. Di sisi lain, Murdi Tiasa berkata kepada Aksawijaya, "Aiman Bandi pada masanya adalah salah satu jenius terbaik di generasi kita. Posisi kuil dewa kuno di dunia 9 langit bawah juga menduduki peringkat teratas. Jika kali ini hanya Aiman Bandi yang datang, itu bukan masalah besar. Tetapi jika mereka mengirim orang kuat untuk mengundangmu, lebih baik kau pergi. Tidak ada ruginya." Murdi Tiasa bukanlah seseorang yang suka menunjukkan kelemahan, tetapi jika dia merasa segan terhadap sesuatu, pasti ada alasannya. Nandar Petok menambahkan, kuil dewa kuno sangat bermartabat dalam bertindak. Jika mereka mengundangmu, itu pasti terkait dengan orang bernama Taufan Badas. Mendengar nama ini, Aksawijaya menjadi sedikit lebih tertarik. Kakak angkatnya, yang juga pemimpin kuil dewa kuno di dunia 9 benua, Erik Badas, memiliki nama keluarga yang sama. Berdasarkan apa yang pernah diceritakan, garis keturunan ini berasal dari zaman kuno.
Jika kuil dewa kuno di dunia sembilan langit bawah memiliki garis keturunan ini, mungkin ada hubungan dengan Erik Badas. Taufan Badas, apakah dia juga berlatih jalan ekstrim? Nandar Petok mengangguk. Benar, ketika kami pergi, dia sudah mencapai tahap alam jiwa agung. Namun, kami tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Meskipun Taufan Badas sebaya dengan kita, dia sebenarnya bukan kultivator dari generasi kita. Dia dan beberapa jenius lainnya sebenarnya adalah kultivator berbakat dari berbagai zaman yang disegel oleh kekuatan besar menggunakan metode rahasia. Setelah disegel, waktu mereka berhenti, tetap abadi dan tidak berubah. Ketika waktu yang tepat tiba, atau era yang baik muncul, segel mereka akan dibuka, dan mereka melanjutkan kultivasi. Mendengar ini, Aksa Wijaya tiba-tiba sadar. Tidak heran dunia sembilan langit bawah memiliki banyak orang yang memilih jalan ini, sesuatu yang sulit dipahami. Tetapi setelah mendengar penjelasan Nandar Petok, semuanya masuk akal. Namun, Aksa Wijaya masih memiliki satu pertanyaan. Jika era ini membuka segel mereka semua, apakah itu berarti era yang mereka ramalkan telah tiba? Nandar Petok menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, hanya tokoh-tokoh besar yang memahami alasan sebenarnya. Tetapi guruku pernah berkata, generasi kita lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Mereka bahkan menyebut generasi kita sebagai generasi emas. Banyak jenius muncul dalam generasi kita, termasuk yang memilih jalan ekstrim, dan bahkan individu-individu eksentrik dengan bakat luar biasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika segel mereka dibuka pada era ini. Mendengar ini, Aksa Wijaya mengangguk sambil merenung. Dalam pandangannya, tidak hanya dunia sembilan langit bawah yang seperti ini. Dunia besar juga serupa, bahkan dunia besar melahirkan banyak jenius dan ahli. Namun, semua ini telah melampaui pengetahuannya sebelum dia bereinkarnasi. Segalanya tampaknya berubah setelah dia dilahirkan kembali. Apa artinya semua ini? Dia tidak tahu. Tetapi yang dia tahu, dia hanya harus terus maju dan meningkatkan kultivasinya. Kelahirannya kembali mungkin telah mengubah takdir banyak orang. Bahkan Farid Salakan dan yang lainnya mencapai tingkat yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Namun, keramaian di dunia sembilan langit bawah ini membuatnya penuh antisipasi. Andin Rahmatu bertanya kepada Aksa Wijaya, "Saudara Aksa, apa rencanamu? Apakah ingin mengunjungi sekte yang menarik? Atau memilih arah untuk berlatih dan berpetualang? Kami akan ikut bersamamu. Denganmu di sini, tidak perlu khawatir akan diganggu orang." Aksa Wijaya tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah ada klan Wijaya di dunia sembilan langit bawah?" Murdi Tiasa menggelengkan kepala. Tidak ada. Dikatakan bahwa klan Wijaya tetap tinggal di dunia sembilan benua dan menganggap dunia sembilan langit bawah tidak murni. Bahkan, mereka tidak pernah mengirim satu murid pun ke sini. Jadi, kau mungkin orang pertama dari klan Wijaya yang datang ke dunia sembilan langit bawah. Aksa Wijaya tidak menyangka klan Wijaya akan sekeras kepala itu. Tampaknya sifat klan Wijaya mirip dengan Rigen Wijaya, Dani Wijaya, dan Hasto Wijaya. Nandar Petok berkata, meskipun klan Wijaya tidak memiliki anggota di dunia sembilan langit bawah, klan Seribu Pertempuran memiliki beberapa anggota di sini. Namun, mereka jarang berinteraksi dengan orang luar, sangat misterius, dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Mendengar ini, Aksa Wijaya tersenyum. Klan Seribu Pertempuran, sebaiknya kita tidak pergi ke sana dulu. Mereka mungkin tidak mengakui identitasku. Apakah ada kekuatan besar yang fokus pada alkimia? Aku lebih tertarik pada itu. Setiap kali dia tiba di tempat baru, Aksa Wijaya selalu berharap untuk bertukar pengalaman dengan para ahli alkimia hebat. Dia ingin mempelajari sesuatu yang baru yang dapat memberikan inspirasi. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan keterampilannya dalam alkimia, yang tidak hanya mempercepat kultivasinya tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya dan membantu orang-orang di sekitarnya. Alkimia adalah sesuatu yang benar-benar dia minati dan tidak akan pernah dia tinggalkan, bahkan akan dia tekuni lebih jauh. Lembah Seribu Obat, ketiga orang itu hampir berkata serentak. Namun, mendengar nama itu, Aksa Wijaya terkejut dan terdiam. Dia tidak menyangka sama sekali. Lembah Seribu Obat juga ada di dunia sembilan langit bawah, dan dia sering mengunjunginya di masa lalu. Maya Sudiro adalah putri pemimpin lembah itu. Namun, dengan keluarga kuno yang terus berkembang dan alkimiawan tingkat tinggi yang semakin banyak,
kerajaan Nusantara menjadi wilayah Nusantara, dan Lembah Seribu Obat jarang dibicarakan lagi. Tetapi Aksawijaya sangat mengenal tempat itu. Meskipun warisan Lembah Seribu Obat sangat kuno, tidak banyak hal yang mengejutkan Aksawijaya di sana. Karena itu, setelah dilahirkan kembali, dia tidak terlalu lama tinggal di sana, kecuali ketika dia mencari Maya Sudiro. Jika lembah ini berasal dari Lembah Seribu Obat di dunia 9 benua, keadaannya mungkin sangat berbeda. Lembah itu mungkin jauh lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Melihat reaksi Aksawijaya, Murdi Tiasa berkata, Lembah Seribu Obat adalah puncak alkimia di dunia 9 langit bawah. Mereka menguasai lebih dari separuh alkimiawan tingkat tinggi di sini dan memiliki posisi yang sangat luar biasa. Bab 1543, kabar tersebar. Menguasai separuh dari ahli alkimia tingkat tinggi. Aksawijaya sedikit terkejut. Melihat bahwa Lembah Seribu Obat dapat menguasai begitu banyak ahli alkimia menunjukkan betapa besar skala mereka. Dia melanjutkan, lalu, sejauh mana pencapaian ahli alkimia terkuat di Lembah Seribu Obat? Murdi Tiasa menjawab, guru pernah mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, tokoh penting itu sudah hampir mencapai tingkatan ahli alkimia tingkat kaisar. Namun, pil tingkat itu sangat langka. Hingga kini belum terdengar kabar Lembah Seribu Obat menghasilkan pil tingkat kaisar. Aksawijaya tersenyum. Apakah Lembah Seribu Obat jauh dari sini? Kita sekarang berada di wilayah selatan, sementara Lembah Seribu Obat ada di wilayah timur. Meski tidak semakmur wilayah tengah dan energi spiritual di sana tidak sepadat wilayah tengah, banyak tumbuhan obat langka tumbuh di sana. Lingkungannya sangat mendukung pertumbuhan herbal langka. Di wilayah timur, kekuatan Lembah Seribu Obat termasuk yang teratas. Bahkan di wilayah tengah, hanya sedikit yang berani menyinggung mereka. Tokoh-tokoh besar pun bergantung pada ahli alkimia dari sana. Ditambah lagi, para penjaga Lembah Seribu Obat cukup kuat, bahkan ada yang mencapai puncak ranah alam keabadian dewa. Aksawijaya berkata, menarik. Kalau begitu, mari kita pergi ke Lembah Seribu Obat. Aku juga ingin bertukar ilmu dengan para ahli alkimia tingkat tinggi. Murdi Tiasa dan dua lainnya sudah pernah menyaksikan kehebatan Aksawijaya dalam alkimia. Bakatnya dalam bidang ini sungguh luar biasa, hingga sulit dipercaya. Dalam alkimia, kemajuan cepat hampir mustahil, bahkan dengan bakat tinggi atau mewarisi teknik khusus. Kebanyakan ahli alkimia tingkat tinggi biasanya berusia lanjut. Namun, Aksawijaya yang masih muda sudah mencapai tingkat yang mencengangkan, dengan teknik-teknik dan pil-pil yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka juga tahu bahwa Aksawijaya dikenal pertama kali karena kehebatannya dalam alkimia. Ia memiliki status tinggi di dunia alkimia wilayah Asia 9 benua. Namun, sebelum 9 benua bangkit kembali, Aksawijaya telah pergi ke dunia besar untuk berlatih. Kini, mereka mendukung penuh keputusan Aksawijaya untuk pergi ke Lembah Seribu Obat. Meskipun 9 langit bawah sangat luas, menyeberangi area besar bukanlah hal mudah. Namun, mereka dapat menggunakan formasi teleportasi umum yang ada di 9 langit bawah. Dengan membayar batu spiritual, perjalanan panjang dapat disingkat. Dalam 3 hari, mereka sampai di wilayah timur. Sesampainya di sana, Aksawijaya melihat antusiasme para kultivator. Lingkungan di sini sedikit lebih baik daripada 9 benua. Banyak manusia hidup dan berkembang di wilayah ini, menjadikannya tempat yang lebih makmur dibandingkan bagian manapun di 9 benua. Bahkan, jumlah populasi manusia di sini jauh melampaui wilayah Asia. Selama perjalanan, Aksawijaya dan rombongan melihat lebih dari 30 ahli di tingkat alam jalan hidup dewa. Pemandangan ini membuat Aksawijaya sedikit sedih, mengingat kekuatan 9 benua yang dulu kalah ketika dunia besar menyerang Istana Langit dan menghancurkan peradaban mereka berkali-kali. Namun, Aksawijaya sadar bahwa 9 benua harus melindungi dirinya sendiri. Perjalanan ini membuatnya berharap akan perubahan di masa depan, terutama bagi generasi Murdi Tiasa. Wilayah timur yang indah ini penuh dengan tumbuhan obat langka. Namun, banyak pula tempat berbahaya. Aksawijaya penasaran tentang struktur 9 langit bawah, tetapi ia belum berada di tingkat yang cukup tinggi untuk mengetahuinya. Dalam perjalanan menuju Lembah Seribu Obat, Aksawijaya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan berbagai bahan ramuan di sekitarnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang jelas, tanpa memberitahu siapapun. Banyak kekuatan besar yang ingin mencari Aksawijaya, tetapi kehilangan jejaknya.
Adapun kekuatan dari sebuah sekte besar yang datang terlambat, mereka hanya bisa kecewa dan kembali menunggu kabar munculnya Aksawijaya lagi, dengan harapan dapat segera menemukannya. Seminggu kemudian, sebuah berita menyebar di wilayah timur. Murdi Tiasa mendengar kabar itu di sebuah kota kecil dan langsung mencari Aksawijaya serta kelompoknya. "Bos, ada acara besar di Lembah Seribu Obat kali ini. Sepertinya akan menarik banyak orang," katanya. Aksawijaya sedikit penasaran. "Oh, acara besar apa?" katanya. "Pemimpin Lembah Seribu Obat akan memilih pewaris. Ini adalah peristiwa besar di 9 langit bawah. Bayangkan, siapapun yang menjadi muridnya akan langsung naik ke puncak." Jelas Murdi Tiasa. Di sampingnya, Andin Rahmatu berkata, "Ini hal yang sangat langka. Pemilihan pewaris terakhir Lembah Seribu Obat mungkin terjadi ribuan tahun yang lalu. Sepertinya kondisi kesehatan pemimpin lembah sudah menurun, sehingga ia harus melakukannya sekarang. Tapi menjadi pewaris Lembah Seribu Obat memang posisi yang luar biasa. Hanya saja, tidak tahu seperti apa syaratnya." Mendengar itu, Aksawijaya menjadi lebih tertarik. Lembah Seribu Obat mengendalikan banyak ahli pengobatan kelas atas di dunia 9 langit bawah. Status seorang pewaris Lembah Seribu Obat bisa dibayangkan. Aksawijaya tahu betul bahwa cara seorang ahli pengobatan memilih pewaris berbeda dengan cara para ahli bela diri. Karena ia sudah sampai di sini, tentu ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia memutuskan untuk melihat acara itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, tujuan perjalanannya memang ke Lembah Seribu Obat. Saat berita itu menyebar, Aksawijaya dan kelompoknya mulai melihat semakin banyak ahli bela diri menuju Lembah Seribu Obat. Beberapa dari mereka adalah pemuda dengan tingkat kultivasi yang tidak tinggi, namun didampingi oleh para sesepuh yang bergerak cepat. Melihat Aksawijaya yang tetap santai dan tidak terburu-buru, Murdi Tiasa segera bertanya, "Bos, apakah kita perlu mempercepat perjalanan? Kalau tidak, mungkin kita tidak dapat tempat yang bagus." Aksawijaya tersenyum, "Tidak apa-apa. Bersaing dengan mereka itu tidak perlu. Semuanya tetap akan bergantung pada kemampuan. Jika kalian ingin melihat lebih dekat, kalian bisa menjadi pembantuku sementara. Aku bisa membawa kalian ke tempat seleksi. Bukankah itu lebih langsung?" Mendengar itu, mata Murdi Tiasa berbinar. "Bos, kau juga akan ikut seleksi. Dengan kemampuanmu, pasti menang sampai akhir. Apakah kau akan menjadi pewaris Lembah Seribu Obat?" Namun, Aksawijaya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka memilih pewaris, itu masih tanda tanya. Jika hanya menilai keahlian membuat pil atau kemampuan pengobatan, aku percaya diri bisa menang. Tapi jika soal identitas, aku berasal dari 9 benua. Lembah Seribu Obat belum tentu mau menerimaku untuk memimpin. Bahkan jika mereka memintaku setia kepada dunia 9 langit bawah, itu tidak mungkin. Di sampingnya, Nandar Petok berkata, "Tidak masalah. Bahkan jika hanya untuk mendapatkan hadiah, itu sudah baik. Aku yakin Lembah Seribu Obat tidak mungkin membiarkan begitu banyak orang datang tanpa hasil apapun. Selain itu, kemampuanmu di bidang pil luar biasa. Jika kau tidak menunjukkan kepada para ahli dunia 9 langit bawah, itu akan sangat disayangkan." Andin Rahmatu juga penuh antusiasme. "Saudara Aksa, kami bertiga jarang punya kesempatan membanggakan dirimu. Kali ini kami mengandalkanmu." Aksawijaya tersenyum, "Tidak masalah. Tapi kita lihat dulu setelah sampai di Lembah Seribu Obat." Lembah Seribu Obat terletak di pegunungan, sebuah tempat yang penuh keajaiban. Sebelum mendekati pegunungan, dari kejauhan sudah terlihat kabut beracun memenuhi seluruh area. Pemandangan ini membuat Aksawijaya terkesan, mengingatkannya pada pegunungan tempat Lembah Seribu Obat di 9 benua berada. Saat berjalan, Murdi Tiasa berkata, "Meskipun Lembah Seribu Obat adalah kekuatan ahli pengobatan, sistem perlindungannya luar biasa. Kabut beracun di pegunungan ini mungkin tidak mampu menghadang ahli yang sangat kuat, tapi sulit bagi orang biasa untuk masuk. Di dalam gunung juga ada formasi besar. Orang biasa yang masuk kemungkinan akan tersesat dan mati di sana. Kualitas formasinya pun sangat tinggi." Aksawijaya mendengar ini dan tersenyum, sepertinya Lembah Seribu Obat memang satu aliran dengan yang ada di 9 benua. Caranya hampir sama. Murdi Tiasa menjawab, "Lembah Seribu Obat biasanya tidak mengizinkan orang luar masuk begitu saja. Tidak tahu apakah kali ini mereka membuka jalan masuk. Biasanya, siapapun yang ingin mencari Lembah Seribu Obat harus menunggu di kota luar lembah. Kota itu adalah tempat penjualan pil obat kepada umum.
Untuk masuk ke lembah, seseorang harus menunggu izin dan dibawa oleh pihak lembah. Mereka memperlakukan semua kekuatan di dunia 9 langit bawah dengan sama rata. Setiap sekte yang datang ke sini pasti punya tujuan, jadi mereka semua cukup patuh. Mereka yang melanggar aturan tidak akan pernah diizinkan masuk ke lembah. Aksa Wijaya tidak merasa aneh mendengarnya. Lembah 1000 obat di 9 benua juga serupa, hanya saja kekuatan keseluruhannya berbeda jauh. Kota itu cukup besar. Aksa Wijaya dan kelompoknya langsung menuju ke sana tanpa banyak bicara. Dari kejauhan, mereka bisa melihat banyak orang menuju ke kota. Jumlahnya banyak, dengan tingkat kultivasi dan rentang usia yang sangat beragam. Pemilihan pewaris ahli pengobatan berbeda dengan ahli bela diri. Tidak harus memilih yang muda. Selama usia mereka tidak terlalu tua dan bakat mereka mencukupi, semua orang memiliki peluang yang sama. Karena itu, peserta yang datang mencakup semua kelompok usia, bahkan beberapa ahli pengobatan tingkat tinggi. Aksa Wijaya dan 3 rekannya terlihat sangat muda dan memiliki aura yang kuat. Namun, justru karena itu, mereka tidak menarik terlalu banyak perhatian. Pemuda yang menghabiskan banyak waktu untuk kultivasi biasanya sulit mencapai prestasi besar dalam bidang pengobatan. Keempatnya tidak ragu, mereka langsung masuk kota dan mencari tempat tinggal. Melihat banyaknya orang yang menunggu di kota, tampaknya jalan masuk ke lembah belum dibuka. Saat ini, satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menerobos paksa. Bab 1544, Komedi Situasi. Jika lembah 1000 obat di sini benar-benar memiliki hubungan warisan dengan 9 benua, Aksa Wijaya cukup percaya diri untuk memasuki lembah dan mengatasinya. Namun, ia sadar bahwa tindakannya bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap lembah 1000 obat, dan Aksa Wijaya tidak ingin menciptakan suasana canggung. Lagi pula, ini bukan tempatnya, dan lembah 1000 obat memiliki banyak ahli. Dengan apoteker yang berkumpul di sini, ia tidak akan bertindak sembarangan. Aksa Wijaya datang ke sini dengan niat tulus untuk bertukar pengetahuan tentang seni alkimia. Tanpa banyak bicara, ia langsung memasuki lembah bersama 3 orang lainnya. Semuanya merasa senang. Sementara itu, berbagai kekuatan yang telah mengirimkan undangan kepada Aksa Wijaya telah kembali. Beberapa dari mereka berasal dari kekuatan yang cukup dikenal oleh Aksa Wijaya, meskipun sebagian besar tidak lagi berhubungan dengan 9 benua. Setelah melaporkan niat Aksa Wijaya kepada para pemimpin mereka menunggu tugas berikutnya. Para pemimpin ini, setelah memahami keinginan Aksa Wijaya, tidak terlalu memaksakan. Sebagai tokoh berstatus tinggi, mereka tentu tidak akan mengundangnya secara langsung. Apalagi, menghalangi Aksa Wijaya juga bukan niat mereka. Dengan banyak pihak yang mengawasi Aksa Wijaya, siapapun yang bertindak gegabah mungkin akan mendapat masalah dengan kekuatan lainnya, yang hanya akan menimbulkan kerumitan. Di kota di luar lembah 1000 obat, udara dipenuhi aroma pil obat. Kota itu cukup besar, dihuni oleh banyak pedagang dan petualang. Beberapa orang mengumpulkan herbal selama bertahun-tahun di luar dan membawanya ke sini untuk dijual dengan harga tinggi. Lembah 1000 obat menawarkan harga yang adil dan konsisten, tanpa memandang jumlah atau tingkat kualitas herbal. Namun, ini juga membuat harga pil di daerah 9 langit bawah jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk pil tingkat tinggi. Pil tingkat rendah hampir tidak laku di sini. Setengah kota diperuntukkan bagi pedagang luar, restoran, dan penginapan, sedangkan setengah lainnya adalah wilayah komersial milik lembah 1000 obat. Tiap perhimpunan di sini memiliki spesialisasi pil tertentu, yang diproduksi oleh apoteker dari berbagai laboratorium di lembah. Setelah sedikit bertanya-tanya, Aksa Wijaya menyadari bahwa lembah 1000 obat memiliki metode pelatihan apoteker yang sangat unik. Mereka mengarahkan apoteker untuk mendalami bidang yang paling sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun, meski metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan apoteker, Aksa Wijaya merasa itu membatasi perkembangan sejati mereka. Pengalamannya sendiri membuktikan bahwa pilihannya tepat, meski jalannya belum tentu cocok untuk orang lain. Setiap individu memiliki jalur dan pilihan yang berbeda, dan mencoba mengikuti jejak orang lain mungkin hanya akan membawa kebuntuan. Murdi Tiasa, yang jelas pernah ke sini sebelumnya, membawa mereka ke sebuah penginapan. Sekte mereka, Sekte Pelepasan Hara, adalah pelanggan tetap di tempat ini, menggunakan banyak sumber daya untuk memperkuat tubuh mereka dan memperpanjang usia mereka melalui pil obat. Ia dengan cepat menemukan penginapan,
meski sulit mendapatkan kamar karena banyak apoteker dari berbagai tempat berkumpul di kota ini untuk seleksi. Murdi Tiasa mengundang mereka ke penginapan yang terlihat megah, salah satu tempat terbaik di kota ini. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk. Melihat dekorasi mewah di dalam, Nandar Petok berkomentar, memang benar saudara Aksa punya pengaruh. Biasanya waktu kita berpetualang, bahkan pil obat pun pelit dikeluarkan. Tapi sekarang, dia malah sangat dermawan. Murdi Tiasa menukas, apa kau tahu apa-apa? Dulu aku butuh sumber daya untuk penyembuhan. Sekarang aku sehat, tentu tidak masalah. Tapi, mencari kamar di kota ini memang sulit. Aku harus memanfaatkan koneksi. Sambil bercanda, tiba-tiba terdengar suara keributan di kejauhan. Mereka menoleh dan melihat beberapa pemuda sedang bertengkar dengan salah satu pengurus penginapan. Kalian berani sekali. Pemimpin kami adalah tuan muda dari Sekte Gunung Besar, datang ke sini untuk seleksi lembah 1000 obat. Pemilik penginapan ini adalah sahabat dekat pemimpin kami. Tapi kalian bahkan tidak memberikan kami kamar kosong. Kami sudah tahu bahwa ada 2 kamar kosong di lantai atas. Kalau sudah jelas begini, jangan cari masalah. Pemuda itu berbicara dengan arogan, sementara pengurus penginapan tampak kesal menghadapi orang-orang ini. Di sisi lain, pengurus lain menghampiri Aksa Wijaya dan rombongannya. Ia menatap Murdi Tiasa dan berkata, cepat ikut saya, kalau tidak kamar kalian bisa diambil orang. Murdi Tiasa mengangkat alisnya. Kamar kosong yang mereka sebut itu bukan kamar kami, kan? Pengurus itu tersenyum. Tentu saja bukan. Selain Sekte Pelepasan Hara adalah tamu istimewa kami, aku dan kau juga berteman baik. Bahkan kalau pemimpin Sekte Gunung Besar datang sendiri, itu takkan mengubah apa-apa. Murdi Tiasa tertawa, haha, aku tahu kau bisa diandalkan. Baiklah, bawa kami ke atas sekarang, sebelum ada keributan. Mendengar ini, pengurus itu mengangguk dan membawa mereka menuju kamar. Namun, belum sempat mereka mencapai tangga, seorang pria berbadan besar muncul dari dalam, mengenakan pakaian mewah, dengan perut buncit yang menandakan kekayaannya. Ia jelas pemilik tempat itu. Melihat pemilik itu, pengurus di samping Murdi Tiasa tampak terkejut dan langsung mendorong mereka menuju tangga, jelas tidak ingin terlibat. Sambil berjalan, mereka mendengar. Bab 1545, kejutan yang memukau semua orang. Murdi Tiasa memandang lelaki tua itu dengan alis sedikit terangkat. Namun, dia sudah sering melihat kultivator di tingkat ini, sehingga tidak berniat untuk mundur. Dari mana munculnya orang tua ini? Ini adalah pembicaraan generasi muda dari sekte kami, siapa yang mengizinkanmu menyela? Cepat keluar dari sini. Nama Murdi Tiasa sudah terkenal. Banyak orang yang mengenalnya dengan baik, juga memahami sifatnya. Sikapnya saat ini sama sekali tidak mengejutkan. Kalau dia tidak bersikap seperti ini, justru itu akan membuat orang berpikir dia bukanlah pemuda jenius yang legendaris, tak takut langit ataupun bumi. Lelaki tua itu sama sekali tidak terkejut, hanya menatap Murdi Tiasa dengan dingin. Kelihatannya kau benar-benar tidak tahu apa itu rasa hormat. Jika begitu, hari ini aku akan mewakili gurumu untuk memberimu pelajaran. Aku akan menunggumu di luar, jangan sampai menghancurkan barang-barang milik Tuan Baiman di sini, Ham. Setelah berkata demikian, dia berbalik hendak pergi. Namun Murdi Tiasa langsung menyela, kupikir kau benar-benar bodoh, ya. Ini kamarku. Kenapa aku harus keluar untuk bertarung denganmu? Kau, seorang lelaki tua berusia ratusan tahun, membuli generasi muda, itu bukannya suatu kemampuan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kau bahkan tidak akan berani muncul di hadapanku. Jika kata-kata ini keluar dari mulut kultivator muda biasa, orang mungkin akan menganggapnya sebagai kesombongan. Tetapi ketika Murdi Tiasa yang mengucapkannya, suasananya benar-benar berbeda. Saat ini, Murdi Tiasa berada di tingkat yang sangat tinggi. Di generasinya, hampir tidak ada yang lebih kuat darinya di seluruh dunia 9 langit. Bawah, meskipun lelaki tua itu tidak lemah, kecepatan pertumbuhannya di masa depan pasti akan sangat lambat. Bahkan untuk naik satu tingkat kecil saja, membutuhkan waktu yang sulit diprediksi. Tapi Murdi Tiasa, dengan usianya yang baru 20-an, meski laju terobosannya melambat, tetap jauh melampaui lelaki tua itu. 10 tahun mungkin hanya sekejap bagi kultivator biasa, tetapi bagi Murdi Tiasa, itu adalah waktu yang cukup untuk berkembang pesat. Murdi Tiasa jelas memegang kendali. Tidak mungkin baginya menyerahkan kamar ini. Apalagi,
Taktik lelaki tua itu untuk memprovokasinya agar meninggalkan penginapan sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil. Lelaki tua itu tetap tenang, meski wajahnya tidak terlihat baik. Bagi dirinya, kehormatan Tuan Muda Sekte jauh lebih penting daripada wajahnya sendiri. Tuan Baiman, pemilik penginapan, jelas tidak ingin terlibat. Tuan Muda Sekte bukan tandingan murni tiasa, sehingga lelaki tua itu harus turun tangan. Dengan tatapan dingin, lelaki tua itu berkata, "Kau pikir dengan bersembunyi di dalam penginapan ini, kau bisa berbuat seenaknya. Mengabaikan kehormatan Sekte Angin Badai kami. Terlalu naif. Hari ini, aku pasti akan mewakili gurumu untuk memberimu pelajaran. Kau juga harus menyerahkan salah satu kamar ini untuk Tuan Muda kami." Selesai bicara, sebuah bendera formasi muncul di tangannya. Dia menoleh ke Tuan Baiman. "Tuan Baiman, aku minta maaf harus bertindak di tempatmu, tetapi bocah ini sudah keterlaluan." Tanpa menunggu jawaban Tuan Baiman, dia langsung bergerak. Bendera formasi itu terbentang seketika, meledakkan kekuatan spiritual yang kuat, langsung melingkupi murni tiasa. Dalam sekejap, bendera formasi lainnya melayang, dan mereka berdua menghilang dari tempat itu, entah kemana. Hanya bendera itu yang tersisa, memancarkan cahaya aneh, berputar di udara. Tuan Baiman mengerutkan alis, jelas tidak senang. Namun, keadaan sudah terlanjur seperti ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski memiliki latar belakang yang cukup baik, dia tidak berani menyinggung kedua pihak tersebut. Melihat murni tiasa menghilang, wajah Aksawijaya dan dua rekannya berubah drastis. Ketiganya langsung melompat dari tangga, berlari ke arah lokasi formasi itu. Aksawijaya mengangkat alis, memandangi aura yang dilepaskan oleh formasi itu. Dengan keahliannya dalam seni formasi, dia tentu tahu formasi apa yang dilepaskan oleh bendera itu. Formasi ini dapat menarik lawan ke dalam ruang khusus. Sebenarnya, kekuatannya tidak terlalu besar. Jika tingkat seseorang cukup tinggi, mereka bisa memaksa keluar dari ruang itu. Namun, murni tiasa saat ini belum mencapai tingkat itu. Ketika energi spiritual bendera itu habis, ruang itu akan terbuka secara otomatis, mengembalikan mereka ke tempat ini. Jelas, lelaki tua itu ingin menggunakan bendera ini untuk menjebak murni tiasa dan memberinya pelajaran. Sangat keterlaluan, seorang senior menggunakan trik seperti ini pada junior, Sekte Angin Badai benar-benar tidak tahu malu. Kata Aksawijaya sambil berjalan menuju bendera formasi itu. Tuan Muda Sekte Angin Badai langsung marah mendengar ucapannya. "Kau ini siapa? Berani-beraninya mencampuri urusan Sekte Angin Badai kami." Beberapa anak buahnya langsung maju, mencoba menghentikan Aksawijaya mendekati bendera itu. Namun, Nandar Petok dan Andin Rahmatu segera melepaskan aura mereka, menekan orang-orang itu dengan kekuatan di tingkat alam hukum dewa. Mereka mundur dengan ketakutan, tak percaya dengan apa yang terjadi. Saat mengenali wajah Nandar Petok dan Andin Rahmatu, Tuan Muda Sekte Angin Badai tampak terkejut. "Nandar Petok, Andin Rahmatu, kenapa kalian kembali?" Nandar Petok menjawab, "Dalam hal ini, kau sudah salah sejak awal, tetapi tetap ingin membuat masalah. Sulit bagi kami untuk membantumu. Aksawijaya, lakukan apa yang kau mau. Dengan kami di sini, orang-orang kecil ini bahkan tak bisa mendekatimu." Bercanda saja, Nandar Petok dulunya begitu perkasa, jarang ada yang bisa menandinginya di generasi yang sama. Bahkan lebih terkenal dibandingkan murni tiasa. Dengan kehadirannya, para murid Sekte Angin Badai itu takkan berani bergerak. Melawan mereka sama saja dengan memukul batu dengan telur. Tuan Muda Sekte Angin Badai mengerutkan alis. "Apakah kalian benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini?" "Terlibat?" Nandar Petok tertawa kecil. "Kami adalah saudara angkat murni tiasa. Aksawijaya bahkan lebih dari sekadar teman bagi kami. Apakah kau pikir kami akan diam saja? Lagi pula, kau ingin merebut kamar ini dari kami. Pulanglah dan berlatih beberapa tahun lagi." Tuan Muda Sekte Angin Badai tidak menyangka Nandar Petok sama sekali tidak memberinya muka, wajahnya pun tampak sedikit muram. Namun, ia segera menunjukkan senyum sinis. "Aslinya, aku hanya berniat membiarkan tetua memberi pelajaran ringan pada murni tiasa. Namun, jika begini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kualitas formasi ini jauh di luar bayangan kalian. Jika kalian bisa menghancurkannya, silakan coba. Kita lihat apakah kalian bisa menyelamatkan murni tiasa sebelum dia dipukuli hingga setengah mati." Mendengar ini, Bos Baiman berkata,
bukankah ini sedikit berlebihan? Beri aku muka, aku akan menyerahkan kamarku padamu. Bagaimana jika kita akhiri masalah ini di sini? Bos Baiman khawatir jika sesuatu terjadi pada Murdi Tiasa di tempatnya, dia akan sulit memberikan penjelasan pada guru Murdi Tiasa. Maka, ia memutuskan untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Namun, si pewaris muda itu sudah diliputi amarah dan tidak mau mendengarkan. Bos Baiman, ini bukan urusan Anda. Murdi Tiasa yang memprovokasi saya duluan. Saya sudah memberi dia jalan keluar, tapi dia malah memanggil 2 orang dari sekte Gagak Hitam untuk menekan saya. Bagaimana saya bisa membiarkannya begitu saja? Aksa Wijaya tidak mau membuang waktu dan langsung berjalan menuju bendera formasi dengan tatapan penuh ejekan. Hanya bendera formasi biasa dan seorang kultivator sampah, berani-beraninya membuat keributan di sini. Sungguh, 9 sekte besar ini benar-benar sombong. Di tengah tatapan terkejut semua orang, mata Aksa Wijaya tiba-tiba menyala seperti api. Kemampuannya, teknik mata api dewa, diaktifkan. Saat berikutnya, ia mengarahkan energi cahaya dan kegelapan ke dalam diagram penghancur formasi, yang langsung aktif. Energi spiritual besar memancar dari tubuh Aksa Wijaya ke bendera formasi. Cahaya perak meledak, dan energi bendera itu retak dan pecah. Bahkan ruang di sekitarnya terasa bergetar. Dengan satu gerakan cepat, Aksa Wijaya merobek ruang tersebut dan menarik sosok dari dalamnya, yaitu Murdi Tiasa. Meskipun sedikit terengah-engah, ia tidak terluka parah, meskipun jelas dalam posisi terdesak. Begitu Murdi Tiasa keluar, bendera formasi langsung hancur. Saat itu juga, sosok lain muncul dari ruang yang retak dan menyerang Aksa Wijaya tanpa ampun, tinjunya dipenuhi energi kuning tanah. Bahkan di aula penginapan Bos Baiman, ia tidak menahan serangan itu. Bos Baiman masih tercengang melihat betapa mudahnya Aksa Wijaya menghancurkan formasi itu. Ketika ia sadar dan ingin membantu, sudah terlambat. Murdi Tiasa, tanpa ragu, berlindung di belakang Aksa Wijaya, mempercayakan serangan itu pada Aksa Wijaya. Ini menunjukkan betapa percayanya ia pada Aksa Wijaya. Nandar Petok dan Andin Rahmatu berdiri tanpa bergerak, tersenyum santai. Mereka tahu kemampuan Aksa Wijaya sudah jauh melampaui situasi ini. Tetua dari pihak lawan berteriak dengan marah, "Murdi Tiasa, kau mendorong orang lain ke depan untuk menerima serangan. Kalau dia mati, itu salahmu." Namun, sebelum ia selesai bicara, Aksa Wijaya sudah menyerangnya dengan satu pukulan keras. Tetua itu terhuyung, tak percaya, dan terlempar keluar dari aula. Aksa Wijaya berkata dingin, "Hanya segini kemampuanmu. Dibandingkan dengan kultivator dari dunia besar, kau bahkan kalah satu tingkat. Kalau kau berani masuk lagi, aku akan melempar semua antekmu keluar." Suasana hening. Semua mata tertuju pada Aksa Wijaya, seorang pemuda yang belum mereka kenal, namun memiliki kekuatan yang mengejutkan. Tetua itu akhirnya menyadari kekuatan Aksa Wijaya, tetapi tidak bisa memahami bagaimana seorang kultivator seperti Aksa Wijaya bisa jauh lebih kuat darinya. Murdi Tiasa tertawa puas. "Haha, kau hanya bisa menggertak aku. Hadapi pemimpin besar kami, kau bahkan tidak bisa masuk ke pintu." Dia menatap pewaris muda itu, masih berdiri di sana. "Masih mau berebut kamar dengan pemimpin besar kami." Bab 1546, Insiden Kecil. Sang tuan muda dari Sekte Angin Badai awalnya tertegun, lalu alisnya berkerut, matanya penuh rasa waspada. Dia sama sekali tidak berani bicara. Ketegasan Aksa Wijaya terasa seperti ilusi baginya, tetapi dengan begitu banyak mata menyaksikan semuanya, dan para pengawalnya berada di luar pintu tanpa berani masuk, jika dia bertindak sombong lagi, Aksa Wijaya benar-benar bisa melemparkannya keluar dari penginapan. Itu akan menjadi penghinaan besar. Sebagai tuan muda, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Pemuda dengan kekuatan misterius di depannya ini bukanlah orang yang bisa ia singgung. Aksa Wijaya mengabaikan mereka, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga. Nandar Petok dan Andin Rahmatu mengikutinya, sementara Murdi Tiasa juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak langsung mengusir mereka pergi, memberinya jalan keluar yang sopan. Sedangkan bos penginapan, melihat hasil seperti ini, menarik napas lega. Dia memandang punggung Aksa Wijaya, hatinya sulit tenang. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Aksa Wijaya sungguh sulit dipahami. Melihat sikap Nandar Petok, Andin Rahmatu, dan Murdi Tiasa terhadap Aksa Wijaya, jelas dia bukan orang biasa. Setelah tenang, bos penginapan teringat sesuatu.
Baru-baru ini, dunia sembilan langit bawah sedang heboh dengan berita bahwa berbagai kekuatan besar mengundang seorang pemuda dari dunia sembilan benua. Nandar Petok dan kelompoknya pergi ke dunia sembilan benua sudah lama bukan rahasia, dan kini mereka kembali dengan seorang asing yang kuat. Kemungkinan besar, dia adalah pemuda yang menjadi incaran kekuatan besar. Kalau benar dia, pasti banyak orang tertarik dengan berita ini. Pikiran itu membuat bos penginapan melirik Tuan Muda Sekte Angin Badai. Kau masih mau tinggal di sini? Aku biasanya tidak tinggal di sini, jadi kau bisa menggunakan kamar itu beberapa hari, asal bayar. Tuan muda itu tampak malu. Bos, kalau aku tetap tinggal, bukankah aku hanya mempermalukan diriku sendiri? Hari ini aku sudah membuatmu repot. Nanti aku akan mengirim orang untuk mengganti kerugian. Untuk sekarang, aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik menuju pintu keluar. Pengawalnya segera mendekat. Tuan muda, saya. Tuan muda itu menggelengkan kepala, memotong ucapannya. Saat mereka berjalan cukup jauh, pengawal itu akhirnya berkata, Tuan muda, kekuatan pemuda itu sangat aneh, saya bukan tandingannya. Meski saya belum menggunakan seluruh kekuatan, dia pasti menyembunyikan lebih banyak lagi. Identitasnya tidak jelas, kemungkinan besar dia adalah pemuda dari dunia sembilan benua yang sedang dibicarakan. Namun, Tuan muda itu tampaknya tak peduli. Masalah hari ini belum selesai. Kau tak perlu bicara lagi. Tak peduli siapa dia, setelah urusanku di lembah 1000 obat selesai, aku punya banyak waktu untuk mengurusnya. Mendengar ini, pengawal itu tampak cemas. Dia sangat mengenal Tuan muda ini, pendendam dan tidak akan menyerah begitu saja. Masalah hari ini sudah melibatkan Murdi Tiasa. Jika pemuda misterius itu benar-benar seperti yang dikabarkan, maka siapapun yang mencoba melawannya sebelum tokoh-tokoh besar bertemu dengannya, hanya akan mencari masalah sendiri. Namun, dia tahu tak mungkin membujuk Tuan muda, jadi dia diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin klan, melaporkan apa yang terjadi agar pemimpin yang memutuskan. Di sisi lain, Aksa Wijaya dan kelompoknya, dipandu oleh petugas pengurus, tiba di lantai paling atas. Dari sana, sebagian besar kota bisa terlihat, dengan pemandangan yang luar biasa dan harga yang tentu saja mahal. Petugas itu sangat ramah. Bos penginapan sudah memberinya instruksi untuk memenuhi semua permintaan Aksa Wijaya. Dengan hubungan baiknya dengan Murdi Tiasa, ditambah restu bos penginapan, dia tidak ragu melayani dengan sepenuh hati. Kamar itu bersih dan nyaman. Aksa Wijaya berbagi kamar dengan Murdi Tiasa, sementara Nandar Petok dan Andin Rahmatu di kamar lain. Murdi Tiasa kemudian keluar untuk mencari informasi, sementara Aksa Wijaya memutuskan untuk bersantai dengan mandi air panas, menikmati momen ketenangan yang jarang didapat. Dalam ketenangan itu, dia teringat banyak hal. Sementara itu di sembilan benua, Maya Sudiro dan lainnya berencana pergi ke dunia besar. Meski mereka cukup kuat untuk melindungi diri selama berhati-hati, Aksa Wijaya tetap khawatir. Dalam ingatannya, Maya Sudiro dan yang lain gugur akibat invasi asing. Meskipun situasinya sekarang berbeda, langkah mereka tetap berisiko. Namun, untuk tumbuh, keputusan Farid Salakan dan lainnya memang tepat. Aksa Wijaya telah memberi mereka banyak jimat pelindung dan berharap itu cukup menjaga mereka. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera mencari mereka. Menjelang malam, petugas menyiapkan jamuan besar. Nandar Petok dan Andin Rahmatu datang, tetapi Murdi Tiasa belum kembali. Aksa Wijaya mencoba melacaknya menggunakan batu jiwa, dan menemukan bahwa Murdi Tiasa telah meninggalkan kota, menuju utara. Namun, dia tampaknya berhenti di suatu tempat. Nandar Petok, yang juga menyadari ini, tampak cemas. Apa yang dia katakan saat pergi? Katanya dia akan mencari informasi. Dia tak punya musuh di sini, kan? Jawab Aksa Wijaya. Musuh? Tidak juga. Tapi tempat ini memang penuh masalah baginya, kata Nandar Petok. Andin Rahmatu tersenyum. Tak usah menebak, dia pasti pergi menemui Soraya Adisa. Sayangnya, dia pasti kena hajar lagi. Aksa Wijaya tertawa, merasa ada gosip menarik. Soraya Adisa, kedengarannya seperti seorang wanita. Apa dia pacarnya? Cinta bertepuk sebelah tangan, jawab Andin Rahmatu sambil tertawa. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa memikat gadis? Walaupun dia cukup kuat, Soraya Adisa itu terkenal sebagai gadis berbakat dari keluarga alkemis. Banyak pria tampan mengejarnya. Murdi Tiasa bahkan pernah ditolak mentah-mentah dan mencoba menerobos masuk,
tapi hasilnya memalukan. Aku yakin dia pergi mencari masalah lagi. Aksa Wijaya tersenyum. Tak kusangka dia tipe pria romantis. Keluarga alkemis. Kuat juga. Nandar Petok menjelaskan, di wilayah dekat Lembah Seribu Obat, ada banyak keluarga alkemis. Meski mereka tidak di bawah kendali Lembah Seribu Obat, banyak dari mereka yang punya hubungan dekat dengan lembah itu. Keluarga Adisa, misalnya, memiliki kepala keluarga yang juga tetua di Lembah Seribu Obat. Itu sebabnya mereka tak peduli dengan Murdi Tiasa. Aksa Wijaya tertawa. Kalau begitu, kita tak perlu menunggunya untuk makan. Kita mulai saja. Setelah setengah jam, Murdi Tiasa kembali dalam kondisi terluka parah. Aksa Wijaya segera bangkit, wajahnya dingin. Apa yang terjadi? Murdi Tiasa menjawab dengan lemah, tidak apa-apa, hanya sparring. Sayangnya, aku kalah. Aksa Wijaya menatapnya dengan marah. Berani sekali, mereka kira aku tak bisa melindungi orangku. Bab 1547, menantang langsung. Mendengar kata-kata ini, Murdi Tiasa buru-buru berkata, "Bos, apa yang akan kau lakukan?" Aksa Wijaya berdiri dan meregangkan lehernya. Tentu saja aku akan mencari keadilan. Aku juga ingin melihat apa hebatnya keluarga ahli alkimia ini. Mereka bertindak begitu arogan. Kalau sektemu tidak membantumu, aku yang akan membantumu. Murdi Tiasa buru-buru berkata, "Sudahlah, sudahlah. Bos, lebih baik kau istirahat saja. Beberapa hari lagi, Lembah Seribu Obat akan dibuka. Kota ini punya formasi teleportasi yang langsung terhubung ke lembah. Urusan itu lebih penting." Murdi Tiasa ini sebenarnya bukan orang yang suka dirugikan. Namun, setelah kekuatannya meningkat pesat, dia menjadi lebih tegas. Siapa sangka di saat seperti ini, menghadapi keluarga Adisa, dia malah bersikap seperti itu. Nandar Petok yang ada di samping berkata, "Saudara Aksa, bagaimanapun juga ini adalah wilayah Lembah Seribu Obat, dan keluarga Adisa memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika Murdi Tiasa benar-benar ingin pergi, dia tidak perlu kembali. Dia bisa langsung memanggil kita untuk membantu. Keluarga Adisa mungkin tidak memiliki banyak ahli, tetapi mereka pasti punya seorang ahli alam keabadian dewa dan beberapa di alam jalan hidup dewa. Jika kita pergi, kita tetap tidak akan mendapat keuntungan." Namun, Aksa Wijaya menggelengkan kepala. "Hanya keluarga ahli alkimia. Aku tidak takut mereka. Jika bicara kekuatan, aku tidak kalah dari mereka. Bicara alkimia, mereka juga belum tentu tandinganku. Tapi aku lebih penasaran, wanita seperti apa yang bisa membuat Murdi Tiasa begitu terobsesi. Sebagai bosnya, tentu saja aku harus memeriksanya dan membantunya memilih." Mendengar ini, mata Andin Rahmatu berbinar. "Aksa yang tampan, hanya kau yang berani bicara seperti itu. Dunia Sembilan Langi bawah ini lebih harmonis dari yang kau bayangkan. Semua kekuatan besar saling menjaga keseimbangan. Keluarga Adisa mungkin hanya keluarga ahli alkimia di bawah Lembah Seribu Obat, tetapi mereka adalah keluarga seorang tetua lembah itu. Tidak banyak yang berani menantang mereka." Aksa Wijaya berkata, "Siapapun dia, tidak peduli. Mereka menyerang Murdi Tiasa tanpa ampun. Murdi Tiasa ini kelak akan menjadi seorang ahli besar. Bagaimana mungkin dia membiarkan hal ini mengganggu pikirannya? Hanya karena itu, aku harus pergi ke sana. Jika Murdi Tiasa tidak ingin pergi, kalian berdua tunjukkan jalan. Kalau kalian takut masalah, aku akan pergi sendiri." Setelah mengatakan itu, Aksa Wijaya tidak peduli apa pendapat mereka dan langsung berjalan keluar. Karena keluarga Adisa begitu terkenal, dia yakin hanya perlu sedikit bertanya untuk menemukan lokasi mereka. Melihat Aksa Wijaya seperti itu, Nandar Petok berdiri. "Sudah kenyang dan tidak ada hal lain yang dilakukan, jadi aku ikut melihat keseruannya. Keluarga Adisa memang tidak mudah dihadapi, tetapi Sekte Gagak Hitam kami tidak takut mereka, apalagi ada kau. Apa yang perlu kami khawatirkan?" Murdi Tiasa berdiri dengan tubuh masih sakit. "Bos, aku tahu kau ingin membantuku membalas dendam, tapi aku tidak ingin dia menganggapku lemah." Aksa Wijaya menggunakan napasku alami, melapisi Murdi Tiasa, membuat luka-lukanya cepat sembuh. Dengan tambahan pil obat dari Aksa Wijaya, luka luar Murdi Tiasa sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Aksa Wijaya berkata, "Lemah. Kau sudah membuktikan keberanianmu dengan menyerang sendiri. Apa yang perlu ditakuti dari pandangan orang lain? Bawa aku ke sana dan tunjukkan siapa yang menyerangmu. Orang yang menyerangmu tidak akan lolos begitu saja."
Murdi Tiasa yang awalnya enggan akhirnya hanya bisa menurut. Dia tahu kemampuan Aksawijaya dan yakin Aksawijaya tidak akan gegabah. Tetapi, jika terjadi masalah, dia tetap bisa mencegah keributan besar. Rombongan mereka meninggalkan penginapan dan menuju gerbang utara. Kota ini penuh dengan para kultivator dan alkemis, sangat ramai. Meski Aksawijaya sempat membuat keributan besar pada siang hari, tidak banyak yang memperhatikan. Dalam situasi seperti ini, konflik sudah menjadi hal biasa. Setelah meninggalkan kota, Murdi Tiasa memimpin jalan. Mereka terbang menuju kediaman keluarga Adisa. Di tengah perjalanan, Murdi Tiasa mengingatkan Aksawijaya. "Bos, lebih baik jangan membuat masalah besar. Aku masih ingin menikahi Soraya Adisa." Aksawijaya tersenyum, "Itu tergantung apakah dia pantas untukmu. Tapi tenang saja, aku hanya membantu membalas dendam. Selama keluarga Adisa menyerahkan orang yang melukaimu, aku tidak akan menyulitkan mereka." Mendengar ini, Murdi Tiasa melirik arah keluarga Adisa dan bergumam, "Semoga si brengsek itu berani muncul." Keluarga Adisa terletak di luar gunung yang mengelilingi lembah seribu obat. Tempatnya indah, penuh tanaman obat, dan ada kebun yang dirawat oleh para pemuda. Saat mereka tiba di gerbang besar keluarga Adisa, sudah larut malam dan suasana sangat tenang. 4 penjaga berdiri tegap, menunjukkan disiplin keluarga itu. Melihat kedatangan mereka, salah satu penjaga maju dan, setelah mengenali Murdi Tiasa, langsung mengernyit. "Kau lagi, belum cukup dihajar, ya. Cepat pergi sebelum terlihat orang lain dan membuat masalah." Murdi Tiasa berkata, "Bosku memaksa datang untuk membantuku. Aku hanya bisa membawa mereka. Kalau tidak, dia akan membuat keributan di sini, dan aku tidak akan pernah bisa bertemu Soraya Adisa lagi." Penjaga itu terkejut dan tidak menyangka Murdi Tiasa akan berkata seperti itu. Aksawijaya berbicara, "Siapa yang menyerang Murdi Tiasa hingga cedera parah? Suruh dia keluar untuk bicara tentang kompensasi. Atau aku juga akan mencederainya. Aku beri dia 10 menit. Jika dia tidak muncul, aku akan masuk sendiri." Suasana mendadak tegang, dengan Aksawijaya berdiri penuh percaya diri di depan keluarga Adisa. Bab 1548, Sekte Hentian Langit. Aksawijaya sama sekali tidak peduli siapa lawannya. Saat ini, kata-katanya sudah terlontar, dan tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Terlebih lagi, dia sudah memiliki rencana matang. Jika pihak lain tidak menghormati Murdi Tiasa, maka dia juga tidak akan menghormati keluarga Adisa ini. Pengurus keluarga itu memandang Aksawijaya dengan alis berkerut, matanya penuh rasa tidak hormat. "Siapa kamu? Berani sekali berbicara besar di sini. Sejak kapan seorang bocah di tahap alam spiritual dewa berani bertingkah di depan pintu keluarga Adisa?" Mendengar ini, Murdi Tiasa segera angkat bicara, "Pengurus, terserah kamu mau bicara apa ke saya bisa abaikan. Tapi saya sarankan kamu lebih menghormati bos saya. Dia tidak sebaik saya dalam menahan diri. Apa yang dia suruh kamu lakukan, lakukan saja. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin apa yang akan dia lakukan. Jangan sampai keluarga Adisa mendapat masalah." Murdi Tiasa tidak sedang bercanda. Sebaliknya, setiap kata yang dia ucapkan berasal dari hati. Dia sangat tahu kemampuan Aksawijaya. Jika Aksawijaya sudah datang, itu artinya dia sangat percaya diri. Pengurus itu terkejut mendengar perkataan Murdi Tiasa. Matanya melebar, seolah mendengar lelucon besar. "Murdi Tiasa, kalau kamu biasanya bertingkah gila, itu urusanmu. Tapi kali ini kamu malah membawa orang lain untuk ikut gila bersamamu. Sepertinya kamu benar-benar datang untuk membuat keributan. Kalau begitu, jangan salahkan keluarga Adisa jika kami tidak memberikan muka pada sekte pelepasan hara. Kami akan menangkapmu bersama bocah ini, biar gurumu datang sendiri untuk menjemput kalian. Mari kita lihat siapa yang benar-benar tidak tahu malu." Begitu, ucapannya selesai, dia melepaskan aura penuh kekuatannya. Pengurus ini memiliki tingkat kelima dalam ranah alam hukum dewa. Tidak heran dia bisa menduduki posisi penting di keluarga Adisa, kekuatannya memang tidak lemah. Namun, sebelum dia sempat mendekat, Aksawijaya berbicara lagi dengan tenang, "Kalian masih punya waktu 8 menit. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Lebih baik panggil seseorang yang lebih kuat." Pengurus itu melirik sekilas, lalu memandang Nandar Petok dan temannya. "Dua orang dari sekte Gagak Hitam, apakah kalian juga ingin ikut campur?" Nandar Petok buru-buru menggeleng. "Kami bukan ingin ikut campur,
hanya ingin menonton. Keluarga Adisa tidak akan melarang orang menonton, kan? Kami hanya menemani saudara Aksa untuk menghadiri seleksi penerus Lembah Seribu Obat. Anggap saja kami tidak ada. Pengurus itu mendengus dingin mendengar ini. Seleksi Lembah Seribu Obat. Kalau memang tujuan kalian ke sana, kenapa malah mencari masalah di sini? Itu sama saja menghancurkan masa depan kalian. Tapi percuma, kalian tidak akan bisa ikut seleksi. Tangkap mereka dulu, baru kita bicarakan. Dia berjalan dengan langkah besar menuju Aksawijaya, aura menekan langsung diarahkan kepada Aksawijaya dan Murdi Tiasa. Namun, sebelum sempat mendekat, Aksawijaya bertanya pada Murdi Tiasa, apakah dia yang melukaimu sebelumnya? Murdi Tiasa menggeleng. Saat pengurus itu semakin dekat, tiba-tiba dia merasa Aksawijaya menghilang dalam sekejap. Dalam momen berikutnya, Aksawijaya sudah muncul di depannya. Meskipun jarang bertarung, pengurus itu masih bereaksi cepat, menyerang Aksawijaya dengan sekuat tenaga. Namun, detik berikutnya, dia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Tubuhnya langsung terpental ke belakang. Dia melihat pemandangan sekitarnya bergerak cepat. Dua penjaga di belakangnya mencoba menangkapnya, tetapi mereka malah ikut terpental bersamanya ke dalam gerbang keluarga Adisa. Barulah mereka bertiga jatuh ke tanah. Pengurus itu terkejut bukan main. Tidak mungkin, dia merasa seperti berada dalam ilusi, tetapi rasa sakit di perutnya membuktikan bahwa ini nyata. Bocah muda itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sambil menahan rasa sakit, dia berdiri dan memandang keluar gerbang. Aksawijaya masih berdiri tenang di sana, seolah yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. Siapa kamu? Aksawijaya menjawab pelan, bawa orang yang melukai Murdi Tiasa kemari, baru aku akan menjawabmu. Kalau tidak, tak ada yang perlu dibicarakan. Saat itu, suara yang menggema dari kejauhan terdengar, mengguncang hati setiap orang. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Adisa? Salah tempat, ya. Wajah Murdi Tiasa langsung berubah saat mendengar suara ini. Tanah mulai bergetar, dan suara langkah berat terdengar dari dalam gerbang keluarga Adisa. Setiap langkah membuat tanah bergetar, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa dari orang itu. Tak kusangka, ada bocah bodoh yang datang mencari masalah di sini. Seorang pria bertubuh besar keluar dari gerbang. Dengan otot yang penuh kekuatan spiritual, dia jelas seorang ahli seni tubuh dengan tingkat ke-8 dalam ranah alam hukum dewa. Tidak heran dia mampu melukai Murdi Tiasa dengan parah. Melihat pria itu, Nandar Petok berbisik pada Aksawijaya, aku tahu siapa dia. Dia dari Sekte Hentian Langit. Dahulu, dia adalah salah satu talenta luar biasa di generasinya, peringkat ketiga di antara rekan sebayanya. Sekarang dia menjadi pelindung seorang jenius sekte. Aksawijaya, hati-hati, dia sangat kuat. Namun, Aksawijaya tampaknya tidak mendengar peringatan itu. Dia memandang pria besar itu dengan tenang, aura perlahan dilepaskan. Dia memang sengaja datang mencari lawan tangguh untuk menguji batasnya. Pria besar itu mengarahkan serangan penuh, tetapi Aksawijaya tetap tak bergeming, hanya mengaktifkan sedikit kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Benturan besar akan segera terjadi. Bab 1549, Saling Bertarung. Aksawijaya berdiri di tempatnya, batu-batu di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping, dan area di sekitarnya langsung ambruk, membentuk sebuah lubang besar berbentuk kepalan tangan. Namun, hanya area kecil di bawah kaki Aksawijaya yang tetap utuh. Dia menggunakan teknik pelepasan tenaga naga terbang untuk mengalihkan sebagian besar serangan lawan, sehingga menciptakan situasi seperti itu. Sisa kekuatan yang tersisa sama sekali tidak berarti baginya. Pria besar itu gemetar hebat, sama sekali tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Saat menatap Aksawijaya, dia hanya bisa melihat sedikit permusuhan di mata lawannya, tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika dia hendak menyerang lagi, dia melihat tinju Aksawijaya yang bersinar emas sudah mengarah ke wajahnya. Dia ingin bertahan, tapi sudah terlambat. Dia merasa mata kanannya gelap, dan di detik berikutnya, tubuhnya terlempar ke belakang. Sebelum dia terbang jauh, perutnya kembali menerima pukulan keras, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang melihat Aksawijaya menginjak perut lawannya, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Boom, 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 suara ledakan keras bergema, kobaran api muncul di tubuh lawannya, dan asap langsung menelan sosok mereka berdua, membuat situasi di dalamnya tidak terlihat jelas. Di gerbang keluarga Adisa,
seorang pemuda menunjukkan ekspresi kaget, tidak lagi setenang sebelumnya. Sungguh kuat, Aksa Wijaya bertindak setelah diserang lebih dulu. Lawannya, yang percaya diri dengan tingkat kekuatannya yang lebih tinggi, malah terkena serangan balik yang mengejutkan, membuatnya merasa seperti dalam mimpi. Dari balik asap, kekuatan spiritual meledak. Di saat berikutnya, dua sosok melesat keluar dari asap ke langit. Pria besar itu kini sudah kembali sadar, tapi serangan mendadak Aksa Wijaya membuatnya benar-benar tertekan di awal. Namun, hal itu justru semakin membuatnya marah. Dipermalukan oleh seorang kultivator di tingkat alam spiritual dewa. Tidak bisa diterima, pertarungan sengit berlanjut dari tanah ke udara, setiap benturan disertai ledakan. Meskipun pertarungannya sangat intens, dia sama sekali tidak mendapat keuntungan. Semakin lama bertarung, hatinya semakin terkejut. Dalam pertempuran singkat ini, lengannya mulai gemetar. Dalam hal kekuatan fisik, dia justru kalah. Siapa sebenarnya pemuda ini? Murdi Tiasa, yang sudah tiba di samping Nandar Petok, menatap ke langit penuh antusiasme. Nandar Petok berkata, saudara Aksa ternyata jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Sepertinya setelah meninggalkan dunia rahasia kuno sumur langit suci, dia mendapatkan banyak keuntungan. Jauh lebih kuat dibandingkan saat kita bertemu di puncak 5 gajah. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia bahkan belum mencapai tingkat alam spiritual dewa. Kekuatannya waktu itu hanya 1/5 dari sekarang. Pertumbuhannya benar-benar menakutkan. Di sisi lain, kepala pelayan keluarga Adisa terkejut, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tahu Aksa Wijaya kuat, tapi tidak menyangka sekuat ini. Dia sangat paham kekuatan pria besar itu, seorang jenius yang diakui di antara para kultivator di tingkat yang sama. Melihat pertarungan ini, semua orang terkejut. Pemuda ini sangat asing, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Aksa Wijaya semakin bersemangat. Api-api aneh berkumpul di sekitarnya, menyatu menjadi satu nyala api khusus. Di saat berikutnya, sebuah ledakan besar meledak di udara. Boom, boom, ledakan itu menggema luas. Tubuh lelaki besar itu terlempar jauh akibat ledakan, sementara di sekitar Aksa Wijaya, api seakan tak bisa mendekat. Ledakan tersebut sama sekali tak memengaruhinya. Melihat api yang mengambang di sekitar Aksa Wijaya, pengurus itu tak bisa menahan diri untuk terkejut. Api unik, begitu banyak api unik. Siapa sebenarnya orang ini? Lelaki besar itu terus berjuang di udara, berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Namun, ia merasakan hawa panas yang luar biasa kuat menyerangnya dari belakang, sebuah api emas, yaitu api pembakar langit milik Aksa Wijaya. Kehadiran lelaki besar itu bertujuan untuk membantu Murdi Tiasa yang terluka parah. Maka, Aksa Wijaya memastikan lelaki besar itu mengalami cedera yang sama seriusnya. Aksa Wijaya sudah memahami tingkat kekuatan lawannya, sehingga tak khawatir serangan ini akan menghilangkan nyawanya. Terlebih lagi, di bawahnya adalah keluarga alkemis terkenal, dengan banyak sekali obat mujarab. Aksa Wijaya sama sekali tidak khawatir lelaki besar itu kehilangan nyawanya. Api pembakar langit meledak, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan seperti matahari kecil, membuat siapapun tak mampu melihatnya langsung. Teriakan kesakitan lelaki besar itu kemudian terdengar. Ia berjuang dengan sangat sulit. Api pembakar langit, yang kekuatannya meningkat seiring kemajuan Aksa Wijaya, menjadi semakin dahsyat dan penuh keilahian. Bahkan energi pelindung yang dilepaskan lelaki besar itu terbakar habis, menunjukkan betapa mengerikannya api ini. Dengan ekspresi tenang, Aksa Wijaya tidak berhenti. Ia mengarahkan jarinya ke udara kosong, dan kilatan petir memancar dari lengannya. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Melihat situasi ini, seseorang berteriak. Dia masih memiliki jurus lain. Siapa sebenarnya pemuda itu? Api ini sangat panas, kekuatannya jauh melampaui api unik. Apa sebenarnya api itu? Saat itu, seorang sosok melayang dari dalam keluarga Adisa, langsung melancarkan kekuatan spiritual yang besar untuk memadamkan api di tubuh lelaki besar itu. Sambil terbang, ia berkata, "Cukup, teman muda ini sungguh luar biasa. Jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan, mari kita diskusikan di dalam keluarga Adisa. Tidak perlu membuat keributan di depan gerbang. Lagi pula, lelaki ini adalah tamu keluarga kami, jadi tak perlu membuat situasi semakin besar." Namun, begitu kekuatan spiritualnya menyentuh lelaki besar itu, api pembakar langit justru berbalik menyerang dirinya. Kekuatan spiritual yang dilepaskannya juga terbakar, dan api menyebar dengan sangat cepat.
Pria ini memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi, mencapai alam jalan hidup dewa. Keluarga Adisa pasti menyadari situasi ini. Karena itu, mereka tidak mengirim ahli dari ranah alam hukum dewa untuk mengatasi masalah ini, melainkan memilih seseorang dari alam jalan hidup dewa, yang dianggap paling tepat. Namun, ia tak menyangka bahwa begitu menyentuh api itu, ia mendapati kemampuan Aksawijaya jauh lebih rumit dari kelihatannya. Api tersebut sungguh luar biasa. Namun, karena ia adalah ahli dari alam jalan hidup dewa, reaksinya sangat cepat. Ia segera memutus aliran kekuatan spiritualnya dan menggunakan aura langitnya untuk mengisolasi diri, sehingga berhasil menekan api pembakar langit. Perbedaan besar dalam tingkatan kekuatan menjadi seperti jurang yang sulit dilalui, jelas terlihat di hadapan Aksawijaya. Meskipun Aksawijaya sangat kuat, sulit baginya untuk melampaui batas tersebut. Itulah sebabnya mengapa para kultivator yang memilih jalannya sering terlihat biasa-biasa saja seiring para sejawatnya mencapai ranah yang lebih tinggi. Mereka yang tidak memiliki keteguhan hati sering menyerah atau putus asa. Awan hitam berkumpul, tetapi Aksawijaya sama sekali tidak memedulikan kata-kata orang itu. Ia langsung menggunakan teknik petir. Petir yang melimpah turun dari awan hitam, berubah menjadi ular-ular petir yang menyambar langsung lelaki besar itu. Melihat situasi ini, ahli keluarga Adisa tidak punya pilihan lain selain terbang ke arah lelaki besar itu untuk membantunya. Namun, sebelum ia mendekat, tubuhnya tiba-tiba mundur tak terkendali, bahkan hampir terjatuh. Jelas itu bukan gerakan mundur yang disengaja. Hal ini membuat para kultivator yang hadir tertegun, tak tahu apa yang terjadi. Krek, krek, krek. Kilatan petir terus menyambar lelaki besar yang masih berjuang di dalam api pembakar langit. Petir itu seperti tak ada habisnya, membuat semua yang menyaksikannya merasa ngeri. Sulit dipercaya bahwa semua serangan itu berasal dari seorang kultivator alam spiritual dewa. Kekuatan itu terlalu dahsyat. Saat ini, ahli keluarga Adisa mengerutkan kening, menatap ke depan. Di sana terlihat sebuah sosok kecil yang tidak mencolok. Sosok kecil itu hanya setinggi 20 cm, dengan aura dari alam jalan hidup dewa. Itu adalah si kecil. Bab 1550, tak ada yang bisa menghalanginya. Hampir tak ada yang memperhatikan kemunculan si kecil. Aksawijaya merasakan kehadiran seorang ahli, lalu segera menyuruh si kecil untuk menghalangi. Baginya, ini adalah tentang membalas dendam untuk Murditiasa. Saat ini, pria bertubuh besar itu belum cukup terluka, jadi dia tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Seorang ahli dari keluarga Adisa berbicara, "Siapa kamu?" Si kecil dengan suara lantang menarik perhatian banyak orang. "Tuanku sedang melakukan sesuatu. Apa urusanmu sampai berani mengganggunya? Semua yang terjadi hari ini adalah akibat dari ulah orang itu sendiri. Aku tidak peduli kekuatan apa yang kalian wakili." Si kecil menunjukkan aura yang luar biasa kuat. Meski tingkat kekuatan lawan sedikit lebih tinggi, perbedaan bakat darah dan kemampuan bertarung mereka cukup jauh. Si kecil sama sekali tidak gentar. Orang-orang terkejut melihat sosok kecil seperti itu memiliki kekuatan sebesar ini. Meskipun berbentuk manusia, auranya begitu kuat. Dari segi kualitas hidup, ia jauh melampaui ahli keluarga Adisa tersebut. Aksawijaya tidak berhenti. Teknik petir dan api dikeluarkannya secara bersamaan. Energi spiritual yang dahsyat terus meledak. Pria bertubuh besar itu hampir tidak bisa bertahan. Bahkan dengan tubuh yang kuat, serangan seperti ini sulit untuk ditahan. Harus diingat, teknik petir Aksawijaya berasal dari kolam petir misterius, di mana setiap kilat mengandung sifat-sifat unik dan sangat ganas. Sedangkan teknik api mengendalikan api yang mampu membakar langit, kekuatan api purba yang luar biasa. Harta pelindung pria besar itu memang kuat, tetapi tidak cukup untuk sepenuhnya menahan serangan tersebut. Cedera mulai muncul di tubuhnya. Ahli keluarga Adisa pada tingkat alam jalan hidup dewa mencoba beberapa kali membantu, tetapi semuanya dihalangi oleh si kecil. Ia benar-benar tidak mampu menembus penghalang si kecil. Saat itu, seorang pemuda yang menyaksikan di depan gerbang keluarga Adisa akhirnya berbicara, "Berhenti. Apa yang terjadi hari ini hanya salah paham. Dia sudah terluka cukup parah. Anggap saja ini selesai. Kenapa tidak kita bicarakan baik-baik?" Suara pemuda itu tidak terlalu keras, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, Aksawijaya tampaknya tidak mendengar apa-apa dan terus menyerang. Ia sangat memahami seberapa parah luka Murditiasa.
Pria besar itu memang unggul dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki tubuh yang kuat. Namun, akibat terlalu fokus pada kekuatan fisik, ia kekurangan kemampuan untuk melawan saat ditekan. Harta spiritualnya memang baik, tetapi tidak mampu melukai Aksawijaya karena tidak bisa menembus batasan teknik petir dan api Aksawijaya. Aksawijaya jelas tidak berniat membunuhnya. Ia hanya ingin membalas dendam untuk Murdi Tiasa. Adapun apa yang dikatakan pemuda tadi, Aksawijaya berencana untuk membahasnya nanti setelah urusannya selesai. Melihat Aksawijaya terus menyerang, pemuda dari Sekte Hentian Langit itu ragu untuk berbicara lagi. Dari dalam keluarga Adisa, terdengar suara lain, apakah gerbang keluarga Adisa tempat kalian bertarung? Orang ini memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya muncul. Seorang ahli tingkat alam keabadian dewa akhirnya menampakkan diri. Orang-orang dari Sekte Hentian Langit adalah tamu kehormatan keluarga Adisa. Tidak mungkin keluarga Adisa membiarkan orang-orang dari Sekte Hentian Langit terluka parah di depan pintu mereka. Itu akan sangat memalukan. Biasanya, ahli pada tingkat alam keabadian dewa jarang muncul dalam urusan seperti ini. Mereka adalah pilar dari setiap sekte besar dan memiliki status yang sangat tinggi. Awalnya, orang-orang berpikir bahwa dengan munculnya tokoh besar seperti itu, Aksawijaya akan berhenti. Namun, serangan Aksawijaya justru semakin gencar, seolah-olah tidak mendengar peringatan tersebut. Tindakan Aksawijaya ini tentu saja membuat ahli alam keabadian dewa dari keluarga Adisa sangat tidak senang. Anak muda, jangan kira hanya karena ada seorang ahli alam jalan hidup dewa di sisimu, kamu bisa bertindak semena-mena. Keluarga Adisa bukan tempatmu bermain-main. Gelombang kekuatan spiritual muncul dari dalam keluarga Adisa. Sang tokoh besar tidak menunjukkan dirinya, tetapi menggunakan auranya untuk menekan Aksawijaya, berharap Aksawijaya mundur. Bagaimanapun, dengan statusnya sebagai ahli tingkat alam keabadian dewa, menyerang langsung Aksawijaya akan membuat reputasinya buruk. Aksawijaya merasakan aura itu, tetapi dia tidak bereaksi berlebihan. Bagi dirinya, tekanan dari tingkat alam keabadian dewa tidak lagi mempengaruhi dirinya secara signifikan. Tindakannya tidak terhenti sama sekali, sementara pria kekar itu semakin memburuk kondisinya. Semua orang dapat merasakan dengan jelas bahwa aura pria kekar itu melemah dengan cepat. Hal ini membuat banyak kultivator yang hadir merasakan keringat dingin, mengira Aksawijaya akan membunuhnya. Bahkan Murdi Tiasa dan dua orang lainnya merasa cemas. Dengan cara Aksawijaya bertarung saat ini, sedikit kesalahan bisa saja merenggut nyawa lawannya. Jika Aksawijaya membunuh seorang kultivator dari Sekte Hentian Langit, itu akan menjadi masalah besar. Di seluruh dunia 9 langit bawah, tidak banyak keluarga besar seperti Sekte Hentian Langit. Pria kekar ini mungkin hanya seorang penjaga saat ini, tetapi dia memiliki posisi yang cukup tinggi di sekte tersebut. Gurunya bahkan adalah seorang tokoh besar yang memiliki otoritas besar. Aksawijaya tidak boleh membunuhnya di sini. Semua orang berpikiran sama, dan keluarga Adisa tentu saja lebih khawatir lagi. Namun, Aksawijaya tidak menunjukkan kekhawatiran. Terlepas dari siapa lawannya, dengan statusnya sendiri, dia memiliki banyak barang untuk melindungi dirinya. Selain itu, lawannya jelas adalah seseorang yang memiliki kebanggaan. Jika dia menggunakan semua cara melawan Aksawijaya, meskipun menang, dia akan kehilangan muka. Meskipun dia terus diserang, dia sedang mencari peluang untuk membalas. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan melancarkan serangan yang lebih ganas untuk mencoba mengalahkan Aksawijaya secara langsung. Sayangnya, Aksawijaya yang sepenuhnya fokus tidak akan memberinya peluang itu. Melihat aura pria kekar itu semakin melemah, seorang ahli dari tingkat alam keabadian dewa dari keluarga Adisa tidak bisa lagi diam dan akhirnya muncul. Dalam sekejap, dia muncul di udara di luar kediaman keluarga Adisa. Di saat berikutnya, dia langsung bertindak, tetapi tidak menyerang Aksawijaya. Sebaliknya, dia mencoba membantu pria kekar itu keluar dari situasi sulit. Adapun Aksawijaya, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman meskipun keanehannya terlihat. Namun, ketika energi spiritualnya baru saja dilepaskan, aura unik lainnya langsung memotong dan menghalangi usahanya. Tiba-tiba, di sisi Aksawijaya muncul sosok seorang wanita dengan tubuh yang memikat dan aura ratu yang anggun serta penuh wibawa. Dia memancarkan kekuatan hidup yang melimpah, dengan aura yang mengejutkan. Wanita itu adalah Raja Iblis Tulang.
Raja Iblis Tulang menatap dingin pada kultivator keluarga Adisa dan berkata dengan nada tajam, "Apa yang dilakukan tuanku, apakah sesuatu yang bisa kau campuri?" Semua orang terdiam di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda misterius ini memiliki seorang ahli hebat seperti itu di sisinya. Dengan tingkat alam keabadian dewa, wanita itu bahkan menyebut Aksa Wijaya sebagai Tuan. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Ahli alam keabadian dewa adalah salah satu kultivator terkuat di antara 9 benua dan dunia 9 langit bawah. Sosok seperti itu biasanya memiliki kedudukan tinggi dan sangat langka. Namun, wanita tingkat alam keabadian dewa ini ternyata mengakui seseorang di tingkat alam spiritual dewa sebagai tuannya, sesuatu yang benar-benar sulit dipahami. Ahli keluarga Adisa itu merasakan tekanan besar dari aura yang dilepaskan Raja Iblis Tulang. Pada saat yang sama, Aksa Wijaya berhenti bertindak. Dia juga memadamkan teknik api dan petirnya. Pria kekar itu tiba-tiba terkejut dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Melihat Aksa Wijaya berhenti, semua orang akhirnya menghela napas lega. Aksa Wijaya, yang masih berada di udara, berbicara, "Aku sudah bilang, aku datang kali ini untuk membalas dendam. Kau melukai saudaraku seberapa parah, aku akan melukaimu seberapa parah yang sama. Aku tidak peduli dari mana asalmu atau siapa dirimu. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Pada saat itu, si kecil berhenti bertindak dan terbang ke arah Aksa Wijaya sebelum menghilang. Raja Iblis Tulang memandang ahli keluarga Adisa itu sekali lagi sebelum kembali ke harta spiritual Gua Langit milik Aksa Wijaya. Aksa Wijaya kemudian menatap ahli keluarga Adisa itu dengan tenang dan berkata, "Apakah ini cara keluarga Adisa memperlakukan tamu?" Bersambung ke bab 1551, terima kasih.